adik-adik. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Gimana adik-adik? Tadi seru banget gak praise and worship-nya? Pasti seru banget gak sih Kak Nova? Masih seru banget tuh lihat mereka yang sudah lompat-lompat, yang angkat tangan memuji Tuhan. Dan hari ini ketemu lagi dengan Kak Nova dan Kak Kesha. Kak Kecia. Hari ini kita mau dengar firman Tuhan. Jadi kalian duduk tenang dengan dengar kita baik-baik ya. Oke. Minggu lalu adik-adik ingat gak firmannya tentang apa? Firmannya itu tentang Yakub yang pergi dari keluarganya dan dia bermimpi luar biasa. Dia memimpikan malaikat naik turun di surga. Wow. Terus pas Yakubnya bangun, Yakubnya mendirikan sebuah tugu namanya Tugu Betel. Tugu Betel, tugu itu adalah kayak tanda pengingat ya Kak Kecia ya. Betul. Dan untuk pertama kalinya disebut rumah Tuhan dalam Alkitab. Keren banget ya Kak Nova ya. Keren. Terus Yakub akhirnya pergi ke Kanaan dan menetap di sana bersama 12 anaknya. Salah satu nama anaknya itu Yusuf. Minggu ini kita akan dengar kisah tentang Yusuf. Siapa yang penasaran? Harus tepuk tangan di rumah. Nah, Yusuf ini anaknya Yakub yang memiliki karunia istimewa banget kan Wow, Nova? apa itu Kak Kecia? Dia bisa mengartikan mimpi. Siapa pernah bermimpi tuh di rumah? Pasti semuanya pernah dong. mimpi. Kalau tidur ya, mimpi. Yusuf ini memiliki karunia mengartikan mimpi. Dia juga anak kesayangannya Yakub. Dia dikasih jubah yang indah banget kan Nova. Nah, kalau anak kesayangan itu pasti dikasih yang baik-baik gitu ya. Yang bagus-bagus, Iya. keren. Nah, terus kakak-kakaknya Yusuf iri sama Yusuf. Akhirnya kan Nova, Iya. Yusuf ini dibuang ke sumur kosong, dijual dan dijadiin budak di Mesir. Ih, serem banget ya. Serem ya. Terus Yusuf juga sampai difitnah. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Tapi dari situ Yusuf berhasil mengartikan mimpinya raja terkaya, terkuat, terkeren di Mesir. Namanya siapa kan Nova? Firaun. Wow, keren banget. Dan bukan itu aja. Akhirnya dari situ Yusuf diangkat jadi wakil raja Firaun. Jadi penguasa ya. Jadi penguasa. Orang kedua kan? Orang dua terkuat loh. Ih, keren Setelah banget. Firaun baru Yusuf. Keren banget adik-adik. Nah, adik-adik penasaran nggak mimpinya itu apa? Mimpinya itu apa ya, Kak Nova ya? Alkitab mencatat mimpinya waktu itu Raja Firaun tertidur. Nah, dan dia melihat ada 7 ekor lembu dekat sungai Nil. 7 ekor lembu itu gemuk-gemuk, bagus, badannya tuh bagus, Sehat ya. sehat. Terus dia memakan rumput di situ. Tapi di situ juga ada 7 ekor lembu yang kurus-kurus, terus layu karena kena angin timur. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus ini memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Waduh, dimakan. Lalu terbangunlah Firaun. Dan dia mulai, aku mimpi apa ini ya? Terus dia tertidur lagi. Kemudian dia tertidur lagi. Dia melihat ada 1 tangkai gandum yang mempunyai 7 bulir yang istilahnya 7 bulirnya itu baik-baik gitu ya. Bagus-bagus gitu. Dan dia juga melihat 1 tangkai dengan 7 bulir yang nggak baik, yang kayak kering gitu. Bagus ya adik-adik. Dan Firaun melihat 1 tangkai 7 bulir gandum itu memakan 7 bulir yang sehat itu. Aduh. Akhirnya dia terbangun. Dan yang dapat mengartikan tadi siapa? Yusuf. Yusuf mengartikan bahwa akan terjadi 7 masa atau 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa yang kelaparan. Jadi nggak ada makanan. Dan akhirnya terjadilah 7 tahun masa kelaparan itu. Di mana-mana terjadi kelaparan yang hebat. Sampai akhirnya
Keluarganya Yusuf ya. Benar, keluarganya Yusuf, kakak-kakaknya itu datang ke Mesir karena mereka sudah nggak ada makanan lagi, lapar. Di Mesir kenapa banyak makanan? Karena Yusuf diberi hikmat sama Tuhan untuk mengumpulkan semua makanan, bahan makanan selama 7 tahun. Jadi lumbung-lumbung atau tempat-tempat untuk menyimpan makanan itu penuh, melimpah. Nah, kakaknya Yusuf itu datang mencari makanan. Cari makanan ke Yusuf. Ke Yusuf. Mereka bertemu dengan Yusuf. Iya, Tapi mereka tidak mengenalinya. Padahal Yusuf kenal sama mereka. Benar Kak Keisha. Mereka tidak mengenalinya. Tapi suatu hari, suatu saat, si Yusuf ini membuka rahasia yang besar itu. Rahasianya apa ya? Rahasianya kalau dia ini adik dari mereka yang dibuang ke sumur waktu itu. Iya. Dan sekarang sudah jadi orang kedua yang terkuat, keren lah. Iya, penguasa. Benar. Di daerah itu. Kaget ya saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tidak marah. Malahan Yusuf menyuruh untuk saudaranya itu, kakak-kakaknya tinggal beserta dengan ayahnya. Siapa ayahnya? Yakub. Nah, kemudian Yusuf menyuruh 5 orang saudaranya itu dan beserta ayahnya untuk menghadap ke Firaun. Betul. Untuk apa kan Pak? Untuk meminta izin ya? Meminta izin untuk tinggal di Mesir. Kira-kira boleh apa enggak ya? Ya, boleh adik-adik. Firaun mengizinkan ayahnya, saudara-saudaranya Yusuf tinggal di Mesir. Keren banget ya. Tepatnya tinggal di Goshen. Dan di daerah Delta Nil. Delta itu apa? Delta itu dataran segitiga yang diapit sungai. Nah, daerahnya itu subur, airnya banyak. Wow. Jadi cocok untuk keluarganya Yakub karena keluarganya Yakub itu peternak adik-adik. Iya. Tuhan tuh baik banget. Tuhan baik ya. Tempat yang terbaik loh untuk keluarganya Yusuf. Tuhan kalau ngasih itu nggak pernah setengah-setengah. Tapi kalau Tuhan yang memberi atau menyediakan selalu yang terbaik. Benar nggak Kak Kecia? Bener banget. Dan juga nggak gitu aja adik-adik, karena Yakub dan keluarganya diizinkan tinggal, Yakub tuh juga memberkati Firaun loh. Gak sampai sekali, 2 kali. 2 kali. Ini yang terpenting. Kalau kita diberi sesuatu dengan orang atau dikasih hadiah, jangan lupa terima kasih dan memberkati mereka. Caranya bisa dengan lewat doa. Betul, doa mendoakan itu penting banget. Mendoakan orang yang memberkati kita. Betul. Seperti Yakub. Yakub memberkati Firaun 2 kali tadi 2 kan. kali loh. Berkat yang besar itu. Luar biasa itu. Benar. Makanya adik-adik jangan lupa ya untuk berterima kasih dan memberkati sesama. Benar. Nah, terus Kak Nova ingat gak waktu Yakub ketemu Yusuf? Kan waktu itu kan ceritanya ya adik-adik, Yusuf ini sudah mati. Katanya dimakan hewan buas. Itu cerita bohong kan? Cerita Yusuf. bohong kakaknya. Nah, respon dari Yakub waktu pertama kali bertemu Yusuf itu gimana ya? Adik-adik penasaran gak ya? Responnya pasti nangis gak sih? Iya, sedih dong. Nah, responnya sedihnya sedih, bahagia karena ternyata bahagia. Ternyata anaknya masih hidup. Bener Gak gak? mati loh. Nah, responnya ini tertulis di Kejadian 46 ayat 30. Berkatalah Israel kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Artinya tuh Kak Nova, Yusuf itu membawa kebahagiaan buat orang tuanya. Senang ya. Siapa yang di sini mau membawa kebahagiaan buat orang tua? Semuanya tuh ya. Iya. Caranya? Dengan cara kita harus memaafkan adik-adik. Kita nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Benar. Misalnya nih kita ambil contoh, aku punya kakak. Nah, kakak aku jahilin terus, jahilin aku setiap hari. Tapi aku, Kak Keisha, memilih untuk memaafkan, nggak membalas jahil-jahilnya itu dengan kejahilan yang lain.
Jadi kita harus memaafkan adik-adik, gak boleh menyimpan dendam, gak boleh menyimpan rasa iri, sakit hati, gak boleh adik-adik. Contohnya apa lagi ya Kak Nova? Contohnya selain di keluarga ya, atau dibully mungkin, diejekin gitu, diejekin mungkin sama kakaknya juga pernah diejekin. Pasti pernah lah ya. Iya, itu harus tetap memaafkan. Karena memaafkan itu sama dengan menyenangkan hati Tuhan. Siapa di sini mau menyenangkan hati Tuhan? Saya. Wah, semuanya pasti mau Keren menyenangkan banget hati ya. Tuhan. Adik-adik pasti mau menyenangkan hati Tuhan, memuji nama Tuhan pastinya. Benar. Itu bisa dilakukan dengan cara simpel loh adik-adik, memaafkan dan mengampuni. Jadi kita belajar ya minggu ini untuk saling memaafkan dan mengampuni walaupun keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Iya. Ada yang jahatin kita, tapi kita harus memaafkan mereka dan juga mendoakan mereka, Kak Nova. Benar, Nah, mendoakan juga. Dan Betul, kita betul. lihat, karena Yusuf itu membawa kebahagiaan, memaafkan dan membawa kebahagiaan, keluarganya itu dipelihara sama Tuhan kan? Iya, keluarganya Iya. juga dipelihara oleh Tuhan. Baik banget ya Yusuf, kita belajar dari Yusuf ya adik-adik ya. Nah, apa ya yang lupa? Oh, ayat hafalan. Ayat hafalan. Jangan lupa ayat hafalan minggu ini. Di mana ya tertulisnya? Ayat hafalannya dalam Kejadian 47 ayat yang ke-12. Nah, kita sama-sama baca ya. Oke. Ayat hafalannya 1, 2, 3. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Amin. Ini bukti kasih Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Kalau bisa, misalnya Yusuf itu nggak memiliki kasih, Iya. bisa aja saudaranya itu dibunuh. Iya, Kayak balas gak dikasih dendam gitu makan. ya. Iya kan? Nggak dikasih makan, dibiarin kelaparan, gitu kan? Tapi Yusuf milih apa? Milih buat memaafkan. Memaafkan. Nah, Jadi kita semua harus gitu ya Kak Nova ya. benar. Buat kamu yang mungkin minggu-minggu ini mungkin lagi jengkel sama kakak atau adik, jangan ya, jangan deh ya, jangan. No, kita mau belajar seperti Yusuf yang mau memaafkan, karena ada berkat ketika kita mau memaafkan. Betul kan? Dan di saat-saat seperti itu juga Tuhan gak ninggalin kita sendirian. Benar. Yusuf berhasil loh, dari tadinya dibuang jadi wakil raja. Itu luar biasa banget. Itu campur tangan Tuhan. Benar. Nah, itu adik-adik firman kita minggu ini. Jangan lupa diingat ya ayat hafalannya ya. Iya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Mari kita Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat siang dan malam. Terima kasih karena Tuhan sudah mengajar kami untuk mengasihi saudara kami, mengasihi adik kami, kakak, dan orang tua kami. Bahkan kami boleh memaafkan setiap orang-orang yang jahat terhadap kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong kami. Dan biarlah Tuhan firman yang kami dengar ini boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berakar, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. See you Sunday gang. Happy Sunday. God bless you.